Hai, balik lagi sama gue Aris. Tentunya masih di podcast Sisi Hati Introvert. Udah lama sekali gue gak bikin podcast. Terakhir gue bikin podcast bulan Desember kali. Gue udah lupa juga karena udah lama gak bikin podcast sama sekali. Gue bukan gak ada niatan bikin podcast lagi karena apa ya, seperti yang gue bilang, ini tuh bukan podcast, tapi gue pengen disebut ini dongeng. Dongeng tentang gue, apa yang gue rasain selama ini, dan kenapa gue tidak bikin podcast selama 3 bulan ini. Sumpah, gue sangat-sangat excited buat bikin podcast ini. Tanggal 1 April, minggu pertama di bulan April 2022, akhirnya gue membuat podcast lagi. Hari ini gue pengen nyeritain sesuatu tentang 3 bulan yang Hari ini gue pengen ceritain sesuatu tentang perjalanan hidup gue selama 3 bulan ini, atau mungkin lebih. Apa-apa yang gue bisa ambil dari semua cerita kehidupan gue, dari mulai gue ketemu sama orang random, ketemu orang baru di dunia maya, dan banyak diskusi yang menarik untuk gue bawain saat ini juga. Judul buat hari ini, gue pengen membuat judul dari sebuah jawaban dari episode 1. Kalau kalian masih ingat episode 1 yang berjudul Kesendirian, itu cerita di mana gue nangis di situ. Gue nangis karena gue akhirnya bisa bercerita ke, bisa dikatakan ke semua orang mungkin, atau bagi yang mau mendengarkan. Tapi tentunya itu gak semua gue ceritain sih. Ada beberapa hal yang gak bisa gue ceritain juga karena ada satu dan lain alasan gitu. Gue pengen buat judul ini di episode 10 adalah sebuah jawaban dari sebuah kesendirian. Sebuah jawaban yang mungkin sedikit agak menarik, atau kalau di film-film tuh awalnya kayak sedih segala macam, tapi pada akhirnya endingnya bahagia. Apakah mungkin gue akan bahagia di akhir episode 10 ini? Gue bakal ceritain, dan kalian kalau ada yang mau mendengarkan, kalian ambil kesimpulannya sendiri, gue bahagia atau tidak. Jadi kesendirian gue itu berawal dari mungkin gue rasain seperti yang gue pernah cerita di episode pertama. Gue flashback ke belakang dulu sedikit. Kayak gue merasa takut akan perpisahan pas 6 SD. Lalu ternyata berlanjut juga di SMP dan berakhir juga di SMK. Nggak berakhir juga sih. Habis dari SMK gue pergi ke Bali juga, dan padahal di sana cuma 3 minggu pertemuan yang singkat sama orang-orang baru, tapi tetap gue pasti nangis. Gue sangat excited sekali pemirsa. Jadi kenapa gue 3 bulan ini tidak membuat podcast adalah karena gue tidak mau memaksakan. Kalau seandainya tidak ada cerita, gue paksakan dengan cerita yang dibuat-buat. Jadi gue menunggu banyak cerita yang gue tampung, gue alamin selama 3 bulan ini, buat jadilah ini episode ke-10. Dan kenapa judul ini dibuat jawaban dari episode pertama, sebuah jawaban dari sebuah kesendirian? Karena di saat gue sendirian segala macam, gue tidak tahu harus ke siapa. Oke lah, kalau misalnya ada orang lain bilang, gue lebay, temen lu banyak kok, kenapa lu gak datang ke sono aja gitu. Temen gue banyak, tapi gak semuanya. Bentar, apa itu teman? Hahaha. Apa itu teman, guys? Oke, yang kenal gue banyak, yang menganggap gue teman banyak, tapi tidak selamanya yang
gue anggap teman atau yang mereka anggap gue temennya gak selamanya pengen ngedengerin cerita keluh kesah gue atau pengen ngebantuin gue. Tapi pasti ada sebagian orang yang cuman datang ke gue hanya untuk pada saat senang. Itu yang gue males. Oke, kita ulang dari episode kedua. Episode kedua adalah kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraan gue setelah 3 bulan ini simple sih. Gue tidak perlu main, tidak perlu ketemu banyak orang. Gue gembira di saat ada seseorang yang bisa nemenin gue dikala gue lagi sendirian. Gak perlu dengan menghabiskan uang yang banyak, tapi ada orang yang bisa gue lihat atau bisa gue dengar suaranya, gue udah sangat-sangat bahagia. Karena gue tidak merasa sendirian lagi. Tapi gue sedih di mana di saat gue butuh seseorang, gue gak tahu harus datang siapa. Kalau orang lain mungkin meluapkannya dengan Instastory, dengan berkata-kata isi hatinya. Tapi gue gak mau kayak gitu. Gue tidak mau di saat orang lain melihat status gue yang sedang merasakan kesendirian atau kesedihan itu, orang-orang itu baru datang. Gue tahu manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu bukan cenayang yang bisa menebak isi hati seseorang. Tapi gue gak mau dikasihanin. Gak pernah nganggap orang-orang itu salah karena tidak ada di sisi gue. Ada juga orang yang sampai di saat dia mempunyai masalah, sampai nyayat-nyayat tangannya atau melukai dirinya sendiri atau melakukan hal yang merugikan buat dirinya sendiri. Gue ketemu beberapa orang yang melukai dirinya sendiri karena masalah yang dihadapi. Gue gak bisa di saat gue melihat orang-orang tersebut, gue tidak bisa membiarkan diri gue untuk bersikap masa bodoh. Karena gue tahu di saat seseorang ada masalah dan tidak tahu harus bercerita atau berpulang kepada siapa, itu sakit. Dan mereka mungkin sudah cerita ke sebagian orang, tetapi tidak dianggap bahwa hal itu adalah hal yang serius. Mungkin dan jadinya mereka melukai dirinya sendiri. Dan gue adalah tipe orang yang jika gue ada masalah segala macam, gue pengen orang-orang tahu apa yang gue hadepin segala macam. Dan mungkin gue berharapnya ada orang yang datang ke gue tanpa menanyakan masalah gue, tapi dia duduk di samping gue, ngobrol, canda tawa bareng, ngerokok, ngopi, main game. Udah itu, gue perlu itu doang. Gue meluapkannya dengan sama Instastory, tapi bukan dengan bentuk kata-kata, tapi gue meluapkannya dengan sebuah video yang bukan makna aslinya. Jadi kadang gini, yang gue keselin adalah ada orang yang menganggap gue selalu seneng, bahagia, senyum, ketawa, karena mungkin yang gue liatin di Instastory itu gue tidak pernah mengeluh gitu ya, atau gue tidak pernah menangis tentang keadaan gue. Jadi mereka menganggap gue tuh ya senang-senang aja. Tapi mereka gak tahu malam hari gue sedih, gue bingung harus ngapain,
gue pengen ngobrol sama orang nggak ada, gue bisa nangis gitu. Gue nangis dan gue pengen meluapkan kesedihan gue itu biar bisa dilihat orang lain, tapi dengan cara kalau misalkan di sini ada followers gue yang ngedengerin podcast gue, sebenarnya kayak banyak video yang gue bikin di kamar, bikin instastory 15-30 detik dengan visual gue yang ya entah lagi ngapain itu ada maknanya loh. Oh, bukan sebatas karena gue hobi ngedit video, ngetik video dengan sebuah keterbatasan alat, jadi gue cuman bikin itu doang. Bukan itu ada maknanya dan orang-orang mungkin gak notice. Gue menyalahkan? Tidak, karena gue gak mau dikasihanin. Pasti jika ada orang notice di video gue itu gue sedang kenapa-napa, gue peluk sumpah. Mau cewek mau cowok gue peluk. Cowok gue peluk bukan berarti gue homo atau apa. Gue peluk karena ada loh yang bisa ngertiin gue. Kesel sih gue ngedenger orang yang bilang gue, Riz hidup kamu mah batu, hidupnya ketahuan terus segala macam. Mata neco, nggak ada gitu-gitu. Gue sebelum bikin video itu gue bisa nangis sejam 2 jam. Kalian semua nggak tahu kan apa yang dirasain seseorang. Jangan menganggap semua orang yang di sosial media yang menunjukkan kebahagiaannya itu dia selalu bahagia. Mereka juga bisa sedih. Tapi ada orang yang memperlihatkan kesedihannya secara gamblang. Ada juga yang secara bukan makna sebenarnya. Agak sedih ya. Lalu kenapa gua gak main segala macem. Gua terlalu ini kayak yang dijelasin di podcast episode ketiga tentang kenalan, rekan, teman, sahabat. Kalian bisa dengerin kekecewaan gue terhadap namanya teman dan sahabat. Gue beneran kecewa sekecewa-kecewanya sama 2 kata itu. Kenapa rekan sama kenalan gak disebutin? Ya rekan kerja, rekan bisnis segala macam, ya udah. Tujuan datang hidup gue emang ingin bekerja sama. Kenalan, kita cuma kenal selewat. Kenalan tuh bukan berarti pengen berteman. Bisa sampai tahun ya. Gue datang ke tongkrongan temen gue nih. Gue diajak temen gue. Terus gue dikenalin sama temennya temen gue. Ya udah gue salaman, halo, hai, nama lu siapa? Ya bla 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 bla. Ya udah hanya sebatas itu. Hanya sebatas gue kenal. Karena keadaannya terpaksa. Itu. Dan kenapa gue kecewa-kecewanya sama namanya teman dan sahabat? Ya karena itu. Banyak yang gue anggap sahabat, teman dari dulu. Gak banyak sih kalau sahabat, cuman ya beberapa doang. Tapi anehnya di saat gue menganggap mereka sahabat semuanya, kok tiba-tiba mereka menghilang. Di saat mungkin semua keperluannya dengan gue itu udah beres dan mereka menghilang. Gue kecewa sama namanya sahabat, temen gue cuma dikit, bisa dihitung jari sekarang yang gue anggap. Dan bagi orang-orang yang tidak dianggap temen itu bukan berarti gini, gue tidak menganggap lu temen bukan berarti gue musuh sama lu. Karena kenapa? Gue tidak mau menaruh kekecewaan lagi terhadap namanya teman. Gue tadi pagi nih, pagi jam berapa ya? Kayaknya jam 7 pagi nih. Gue ngobrol sama salah satu kenalan gue yang gue kenal di Discord.
cewek, tinggal di Jerman, orang Indo, tapi dia lagi kuliah sama kerja di Jerman. Gue tanya dong, pokoknya bla bla dengan segala percakapan yang ada, dan pada akhirnya sampai di pertanyaan dimana gue mempertanyakan, kok lu bisa menganggap gue teman dengan mudahnya? Padahal kita baru kenal selewat segala macam, kok bisa gitu? Intinya jawaban dia adalah, ya karena dengan sifat atau sikap gue yang dia bisa terima, dia menganggap gue teman. Tapi kenapa gue tidak bisa dengan mudahnya menganggap dia teman? Karena di beberapa kejadian beberapa bulan kemarin, di saat gue udah menganggap dia teman, setelah 1-2 bulan kenal, kita sering ngobrol, sering telepon, ini itu, tapi pada akhirnya dia menghilang. Gue tambah kecewa lagi dong sama yang namanya teman, padahal gue sudah anggap dia teman. Gue gak mau ngerasain kecewa itu lagi, sama sekali, sedikit pun gue gak mau. Cukup dulu doang, gak sekarang. Karena di saat gue udah menganggap mereka temen gue bisa melakukan semuanya untuk mereka. Apa yang gue bisa, gue pasti lakuin. Tetap sama dia yang suka ngobrol, si Tegar, anak setan yang itu. Gini, gue bisa loh kayak bangun tidur, gue buka Discord, ngobrol sama dia, sampai mau tidur tuh kagak dimatiin, cowok. Gue bisa kayak gitu sama laki-laki, tapi ya udah, temen yang beneran temen. Gue tidak perlu menghubungi dia di saat ada perlu. Gue cukup menghubungi dia di saat ya gue pengen ngobrol. Gak ada salahnya dong. Di saat gak ada obrolannya udah diem. Tapi kita berdua suka kalau misalnya udah lama-lama kelamaan diem, Sundanya nih ya, kan dia manggil gue Ambon. Bon, hirup keneh Bon. Begitupun gue sebaliknya. Gar, can paes ya. Kayak dia bilang, Bon masih hidup. Terus kalau gue, Gar, belum mati loh gitu. Ya itu candaan gue sama dia gitu. Tapi ya udah, cuman sekedar sebatas bercandaan doang. Nggak ada salahnya dong. Itu yang namanya teman. Dan kayaknya baru dia doang yang menyadari kalau gue bener-bener lagi ada sesuatu. Jadi tanggal berapa, nggak tahu bulan keberapa, pokoknya sebulan kemarin deh kalau nggak salah, 1-2 bulan kemarin. Mama papa gue kan lagi nginep di Ciwidey itu beberapa hari itu. Gue ajaklah dia kesini. Dia orang pertama yang ngomong sama gue, oh ternyata sebegininya loh Haris. Ternyata sebegininya Haris, kayak kalau misalkan di saat gue lagi ada masalah tuh, masalah gue tuh ya udah itu, gue butuh temen ngobrol. Kayak bangun tidur gitu, dia ngelihat gue tuh seterpuruk itu, dan dia pun kaget. Dia kira cuman hari H itu doang. Pada saat dia lihat, gue bilang, gue udah kayak gini 10 tahun terakhir. Meskipun gak tiap hari ya, gila aja gue tiap hari begitu, cok. Tapi ya gue mengalami hal ini tuh bisa dikatakan sering lah. Mungkin sering daripada orang normal pada umumnya. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin jalan hidup gue kayak gini segala macam, udah gue jalanin. Meskipun gue kadang capek sendiri sih, capek sendiri, nangis udah beres. Iya, gue merasa terharu gitu. Oh, ada lo orang yang ngerti. Temen tuh kayak gitu, cok. Kagak usah dia datang karena atas dasar rasa kasihan, atau harus gue yang ngomong duluan biar dia kasihan. Tapi dia menyadari
ya sendiri. Pada saat lihat gue langsung kayak gitu. Mungkin lagi kebetulan kali ya. Gue sering nginep di rumahnya dia, atau gak sering sih, dulu sering dia nginep di rumah gue. Gak sering juga, tapi dihitung banyak lah. Dan baru hari itu doang dia melihat gue kayak gitu. Gue tuh perlu temen yang begitu, cok. Kagak perlu temen yang ada di saat gue lagi ada doang. Pada saat lagi gak ada, menghilang babi. Sebenarnya apa yang gue rasain selama ini mungkin ketakutan akan ditinggalkan kali ya. Oh, itu ditinggal cewek, pacar gue, temen. Tapi kayaknya untuk sekarang gue beneran lebih takut ditinggalkan teman deh. Karena bagi gue mungkin teman tuh bakal selamanya. Pacar tuh kayak ngegacha. Kalau kalian nggak tahu ngegacha tuh kayak iya gambling gitu buat mendapatkan sesuatu. Kalau misalnya di game ngegacha karakter ini kita harus ngabisin duit berapa dulu baru dapat. Oh iya, kalau misalnya sekali ngegacha langsung dapat, hoki dia. Tapi kebanyakan nggak gitu dong. Kebanyakan orang menghabiskan uangnya selama banyak kali sih itu baru dapat apa yang dia mau. Ya kalau sampai duitnya habis nggak dapat meninggal. Gue ketakutan akan ditinggalkan teman adalah karena gini, di saat gue ditinggalin teman, gue harus datang siapa lagi? Di saat gue ditinggalin pacar, gue masih bisa datang ke teman. Di saat gue ditinggalin teman, pacar gue nggak ada. Gue sendirian. Gue punya pacar 3 kali aja kayak ya pada masa bodoh sama kehidupan gue. Apa yang gue rasain, padahal gue udah ceritain semuanya. Tapi ya mungkin mereka pengen sama gue karena seneng-senengnya doang, bukan pengen berbagi kesedihan. Mereka cuma pengen seneng-senengnya doang. Tapi di saat gue lagi ada masalah segala macam, gue cerita, dia malas-malasan. Anjing, emosi gue, cok. Sorry. Itu beneran gue kesel. Makanya kata teman tuh sangat berarti bagi hidup gue. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Di saat gue ditinggalin pacar, akhirnya ke teman. Temen tuh probabilitasnya mungkin ada banyak. Dan dari 6 temen lu bisa dapetin 1 orang yang pasti ada di hidup. Tapi di saat ditinggalin temen lu semua, 10 orang tinggalin lu semua, pacar kita. Oke, kalau dapat pacar yang otaknya berjalan, gue nggak mau bilang bodoh atau apa, otaknya bisa berjalan dengan sempurna. Gak usah sempurna deh, bagus deh. Dia bisa ngertiin, dia bisa menemani kita. Lah, kalau kayak gue kemarin meninggal, cok. Gue semencintai itu gue terhadap namanya teman, sebuah hubungan pertemanan. Tapi itu gue selalu merasa sendirian, entah kenapa gitu. Karena ya temen gue nemenin gue lewat Discord. Tapi kadang gue merasa kalau gue terlalu sering chatan atau voice chat Discord atau video call Discord, berhubung gue gak basic anak multimedia, pokoknya ya belajar tentang multimedia. Kayak komputer tuh diciptakan dari ya mesin ini dan semua yang ada di komputer tuh kalau gak salah tuh diciptakan dari hanya 2 angka, 1 dan 0. Dan itu dikombinasikan dan akhirnya ya adalah semua ini. Tapi kan misalkan ada yang bilang, tapi kan itu kan suara temen lo. Emang. Tapi kadang gue ngerasa ini suara temen gue emang beneran di sana, di rumahnya sana ngobrol sama gue, atau hanya sebatas AI komputer yang karena gue terlalu sering ngobrol sama dia bisa nyiptain apa yang gue rasain segala macam, apa yang gue pengen dapet jawabannya, apa joke yang dia sering lontarkan dikeluarkan lagi sama
AI itu gue kadang ngerasa kayak gitu. Kalau misalkan terlalu sering chat tanpa ketemu, sim-simi bisa loh. Gue kadang waktu gue pacaran, terakhir pacaran, gue kadang lihat chat, misalnya dia udah tidur, gue kayak nge-scroll chat tuh bukan ngeliat yang bahagia-bahagianya, tapi gue mikir ini dia beneran ngetik atau hanya sekedar tulisan yang dibuat sama AI. Oke, teks oke, suara oke, kayak gitu. Video, foto hanya sebatas gambar yang bisa gue nikmati secara visual, tapi tidak bisa dirasakan dengan batin. Video call, interaksi sama kita segala macam, tapi gue nggak bisa nyentuh fisiknya. Gue cuma bisa merasakan kesenangan apa yang kita share bareng-bareng. Gue tuh butuh orang di samping lo, kayak hai, halo bro, gue butuh orang, bukan hanya sebatas gambar atau video tuh kan gambar yang bergerak. Gue tidak munafik, itu menemani gue saat gue lagi sendirian, tapi gue pengen nggak ada di samping gue. Sebuah harapan gue dari semua ini, gue pengen hidup normal kayak dulu lagi, kayak waktu kecil. Gue tidak merasakan kesepian ini gitu, tapi kenapa waktu gede gue tuh merasakan kesepian yang kayak gini. Gue ngobrol sama temen gue, lu lebih capek mana sih, fisik atau mental? Gue nanyain kayak gitu kan. Temen gue bilang, kayaknya lebih mending capek mental. Oke, kita gak bisa pukul rata itu semua, tapi capek mental tuh susah disembuhinnya loh bagi gue. Di saat gue kerja, emang gue kerja duduk, tapi kadang dulu tuh gue capek juga fisik, kadang keluar tiap minggu. Tapi di saat capek fisik gue istirahatin 3 hari beres, 1 atau 2 hari gue tinggal tidur istirahat beres. Capek mental, gue capek karena gue sendiri segala macem, nggak ada teman yang bisa nemenin gue. Oke, gue ceritain. Babi pakai nangis segala anjing. Gini, gue di sini, gue tiap hari di sini, gue tidak pernah keluar rumah. Gue tidak harus kemana kalau keluar rumah. Gue main game, gue ngedit, kerja segala macam, beres dari itu tuh, tapi gue tetap merasa sendirian. Gue tidur, bangun, apa yang gue rasain sama. Gue balik lagi duduk di kursi ini, melakukan kegiatan yang sama. Kau obatin gak? Agak. Kadang orang yang mikir, enak ya lu anjir kerja di rumah segala macem, cuma duduk, bangun tidur, duduk di komputer. Awalnya dong yang enak sumpah. Saat lu udah kehilangan orang-orang di sekitar lu, rasa cuy, rasa sama gue. Babi nangis. Emang mungkin sebuah keadaan ini yang memaksakan gue. Emang mungkin keadaan ini adalah sebuah keadaan yang Tuhan ciptakan buat gue. Sebagai ada sebuah lagu yang dunia ini panggung sandiwara. Oke, kita anggap semua ini panggung sandiwara.
Tuhan sebagai sutradaranya, segala macamnya, kita sebagai pemain di sini. Ya mungkin Tuhan itu ada tujuan ngasih peran gue kayak gini. Dengan gue yang seperti ini, gue bisa merasakan kesedihan seseorang. Gue bisa mungkin menemani seseorang di saat lagi sedih segala macam. Gue bisa menjadi pendengar yang baik, teman yang baik. Karena gue tidak mau apa yang gue alamin dialamin orang yang gue tahu dia lagi bermasalah. Gue gak mau itu. Capek. Coba deh, di saat gue lagi sedih mungkin, terus ada orang yang kesini, sedih gak sih gue? Enggak kan? Sama juga keadaan dimana orang yang sering nyayat-nyayat tangannya atau melukai dirinya sendiri. Kalau misalnya ada orang di sampingnya waktu dia mau nyayat, dia bakal nyayat gak sih? Enggak kan? Di saat orang mau bunuh diri, emang kalau ada orang di sampingnya dia bakal bunuh diri? Ya enggak kan? Kalaupun dia bakal bunuh diri, ada orang di sampingnya yang bakal nahan dia. Tapi ya gue tidak bisa bilang gue yang paling menderita gitu. Tiap orang punya takarannya masing-masing. Mungkin bagi orang lain kondisi kayak gue tuh dianggap biasa aja. Atau gue melihat orang yang kayak cuman ya punya sedih sedikit, kata gue lebay. Gak bisa kayak gitu. Bagi orang itu sangat menyakitkan. Jadi kalau misalkan kalau ada orang-orang yang lagi galau segala macam atau lagi sedih, janganlah bilang lebay. Oke, kalau itu joke bro, ya lu joknya ke temen deket lu yang biasa lu joknya kayak gitu anjing. Gak perlu ke semua orang yang lagi begitu lu bilang lebay. Otak taruh mana goblok. Setelah 10 tahun ini, setelah apa yang gue alamin selama ini, mungkin sebuah jawaban dari kesendirian gue adalah tetap sendirian. Mungkin ini peran gue yang diciptain sutradara, ya gue tetap sendirian. Tapi dengan kesendirian ini gue bisa merasakan empati atau simpati lebih kepada orang lain. Dan gue mungkin bisa berguna karena gue tidak mau orang-orang di sekitar gue yang merasakan hal yang sama dengan gue, meskipun dengan konteks yang berbeda, bakalan sedih kayak gue. Gue gak mau orang kayak gitu. Tapi yang gue bingungin adalah di saat orang lain ada masalah, gue tahu dia ada masalah, di saat gue terlalu ikut campur atau masuk ke dalam dirinya untuk menenangkannya, apakah itu bisa disebut ikut campur? Tapi balik lagi, kalau gue takut itu ikut campur, kalau gue tidak datang ke hidupnya dia, amit-amit dia lagi kesetanan, terus melakukan hal yang melukai dirinya sendiri, gue dosa gak sih? Jawaban dari permasalahan kesendirian adalah kesendirian. Cari cewek. Udah males gue. Ada joke, ada temen gue tuh temen kuliah tuh cewek tuh, gue deket lah sama dia. Entah sih dia nganggep gue temen deket banget atau enggak ya. Tapi joke kita tuh sampai gini, cuy, kalau seandainya kita pacaran, apa yang bakal kita rubah? Kita udah temenan 2 tahun, mungkin 2 tahun atau setahun ya segituan lah pokoknya. Dan iya begini-begini aja, tidak ada sesuatu yang spesial. Kalau misalkan gue seandainya gue suka sama lu terus lu suka sama gue, apa yang bakal dirubah sih? Status doang kan, dan rasa memiliki doang. Apa yang dilakukan sehari-hari kayaknya sama aja. Gue kadang ya bercandaan gue kayak gitu. Sih kalau misalkan ada yang bilang lu nyari cewek segala macam, gue sayang sih. Sayang misalkan pacar gue tuh adalah temen deket gue dari lama.
Gue takut kehilangan sosok seorang teman yang selalu ada buat gue, dan pada saat jadi pacar dan putus, hilang. Gue takut buat itu semua. Dan gue tidak mau untuk berpacaran dengan kenal dengan cepat. Karena yang gue percayain adalah, bukan yang gue percaya nih, setelah gue rasakan kita tuh pacaran tuh atas dasar nafsu, melihat dia cantik, atau kita udah mengenal dia lebih deket sih. Sama teman gue yang jok ini cantik. Gue tidak munafik. Kalau gue cuma mandang dari fisik, gue pengen pacaran sama dia. Tapi setelah kenal jauh lebih dalam, meskipun dia cantik tapi sifatnya berbanding terbalik dengan apa yang gue mau. Jadi kalau misalnya seandainya dulu gue pacaran sama dia, ini kalimat pengandaian ya, bukan berarti gue suka pengen dijadiin pacar. Kalimat pengandaian. Kalau misalkan nih, gue pacaran sama dia dulu tuh, awal-awal tuh gue langsung aja harus pacaran. Terus dia melakukan hal yang gue tidak sukai, padahal itu tuh udah menjadi kebiasaannya dia. Yang salah siapa? Pasti ada beberapa orang yang bilang, enggak kok, itu ceweknya aja yang salah tuh kelakuannya kayak gitu. Lalu goblok cowoknya. Anda berpacaran buat apa? Sudah mengenal orang jauh lebih dalam kah? Mungkin salahnya gue adalah waktu 3 kali pacaran gue belum mengenal terlalu dalam sifat sikap mantan-mantan gue. Mungkin, tapi entah sih ya. Gitu, makanya gue tidak mau berpacaran lagi. Kan ada yang bilang, bukan ada yang bilang ke gue, bilang, Riz Maneh mau nikah atau enggak? Riz kamu mau nikah atau enggak? Gue jawab dengan mudahnya, masa bodoh. Yang penting gue hidup bahagia, gue punya banyak duit, amin ya Allah. Kedepannya gue bisa mencapai apa cita-cita yang gue pengen dari dulu. Kalau dikasih jodoh, alhamdulillah. Kalau gak dikasih jodoh, gak apa-apa. Tujuan gue sekarang hidup pengen berguna buat orang lain. Gue pengen orang tersenyum karena apa yang gue perbuat, bukan atas keterpaksaan mereka senyum. Jadi jawabannya adalah, gue masih tetap harus sendirian sampai entah kapan. Sampai gue menemukan mungkin teman yang benar-benar gue percayain, bisa gue anggap sahabat, dan pasangan yang bisa menjadi pasangan hidup gue sampai akhir hayat nanti mungkin, kalau belum kiamat. Gue Haris dan bye-bye. Sampai jumpa di season kedua di podcast si Hati and Rover. Itu adalah episode ke-10, episode terakhir dari season pertama. Dari episode 1 sampai episode ke-10 ada cerita tentang sedihnya gue, semuanya tentang gue. Walaupun itu tidak gue ceritakan semua, ada beberapa hal yang gue belum bisa ceritain sampai detik ini, hanya gue yang tahu. Gue harap di season kedua nanti ada orang yang datang ke podcast ini buat cerita-cerita di sini, buat berbagi kehidupannya yang anggap orang itu dia bahagia padahal tuh aslinya nggak gitu. Gue pengen ngundang beberapa temen gue, mungkin bisa, doakan aja. Semoga terwujud dan gak akan molor-molor lagi kayak podcast ini 3 bulan nganggur. Gue Haris dan bye-bye.